Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Saya akan ke Pak Lutfi. Pak Lutfi, ada sebuah analisa yang mengatakan bahwa sebenarnya gampang saja untuk menghentikan serangan yang dilakukan oleh Israel ke jalur Gaza ini adalah dengan tentunya melibatkan peranan dari Amerika. Jika Amerika mau gitu memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan, itu akan dilakukan oleh Israel. Anda sependapat dengan analisa itu? Saya kira Amerika memainkan peran yang penting sekali meskipun mereka sekarang memiliki presiden baru. Saya melihat tidak akan banyak perubahan politik luar negeri Amerika terhadap Israel ya. Tapi apa sih sebenarnya istimewanya Israel bagi Amerika? Dan itu sebetulnya menjadi pertanyaan buat orang Amerika sendiri. Baru-baru ini ada sebuah analisa misalnya, sebuah artikel yang mempelajari lobby Yahudi misalnya. Karena selama ini orang menganggap bahwa ini adalah keberhasilan lobby Yahudi. Lobby Arab di sana misalnya itu kalah bersaing dengan lobby Yahudi. Oke, kalau gitu saya beralih ke Pak Ismail. Anda sependapat dengan itu bahwa lobby Arab di Senat Amerika ini tidak terlalu kuat sehingga akhirnya membuat Amerika cenderung untuk membela kepentingan Israel? Enggak, saya kira kalau kita bicara tentang lobby Arab khususnya kerajaan Saudi kepada Amerika itu bukan hanya ke Senat, bahkan ke presiden, keluarga Presiden Bush itu sebenarnya sangat kuat. Buku House of Bush of Saud itu saya kira bisa menggambarkan bagaimana aligasi atau relasi antara kedua keluarga ini sudah demikian rupa gitu. Tapi persoalannya menurut saya bukan pada lobby tetapi pada ideologi yang memang secara natural dimiliki oleh Amerika. Secara natural dimiliki oleh Amerika, bahwa Amerika itu adalah negara kapitalis yang memang dia ingin selalu menjaga dominasi atas berbagai belahan dunia, khususnya dunia Islam yang sangat strategis, baik secara geopolitis maupun geoekonomis gitu. Jadi Israel itu tahu banyak seperti katakanlah anjing herder yang disengaja ditempatkan dalam konteks kepentingan Amerika di Timur Tengah untuk menakut-nakuti negara-negara sekitarnya untuk selalu merasa butuh terhadap Amerika gitu. Itu tapi satu. artinya kalau kita melihat konflik yang terjadi di Palestina, konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel ini kan sebenarnya bukan perang agama, ini adalah masalah kependudukan. Kalau tadi saya boleh meminjam istilah dari Deplu, masalah penjajahan dan lain sebagainya. Tapi artinya mengapa sih dari warga Muslim sendiri ini ada perasaan membenci Israel? Dari mana datangnya? Kita boleh menyebut itu perang apa, silahkan saja. Tetapi yang pasti bahwa Islam itu menuntun kepada kita untuk kita membela diri ketika kita diserang. Dan ketika kita membela diri, itu namanya jihad di dalam Islam. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua adalah bahwa tanah Palestina itu di dalam fikih Islam disebut tanah Khorojiyah. Tanah Khorojiyah adalah tanah yang menjadi bagian dari dunia Islam di masa kekhilafahan melalui proses penaklukan, dan tanah Khorojiyah di dalam fikih itu hukumnya dia akan menjadi milik kaum muslimin selama-lamanya. Karena itu pula sebentar, ya, nanti akan saya berikan kesempatan kepada Pak Lutfi untuk mengcounter. Karena itu pula lah maka Khalifah Abdul Hamid kedua ketika kepadanya datang utusan Yahudi untuk meminta tanah Palestina bagi pemukiman Yahudi, dia tolak. Dia bilang sampai tubuh saya dirajang-rajang pun tidak akan saya berikan. Karena dia mengatakan saya beri kesempatan kepada Pak Lutfi. Silakan. Saya akan beri kesempatan masing-masing ke Pak Lutfi dulu, silakan. Pak Ismail, mohon. Kita beri kesempatan kepada pembicara yang lain. Silakan Pak Lutfi dulu. Saya cuma memakai logikanya Pak Ismail Susanto. Ini logika berbahaya. Maksud saya adalah dia bilang bahwa karena ini adalah itu fikih. Karena ini adalah harta rampasan perang, maka harus diakui gitu. Nah, orang-orang Yahudi juga akan menggunakan logika yang sama. Saya sudah merampas harta ini, saya bisa menjustifikasinya gitu loh. Jadi kalau kita mau menggunakan logika seperti itu, orang lain juga bisa menggunakan logika yang sama. Itu masalahnya. Maaf. Pertanyaan Mbak tadi itu harusnya seberapa kuat cengkraman Israel di Amerika. Dan itu sudah sehingga Amerika sudah sedemikian luar biasa. Di tengah-tengah tekanan internasional seperti begini, apa yang diputuskan oleh Amerika? Dia mengirim 2,6 juta kilogram amunisi kepada Israel dari Yunani. Di tengah-tengah yang suasana seperti untuk apa? Terus kemudian bagaimana hebatnya Amerika sampai sekedar untuk genjatan senjata saja mereka tidak mau. Padahal korbannya sudah sedemikian luar biasa. Pertanyaannya apa dibalik sikap Amerika? Seberapa hebat
cengkeraman Israel di Amerika sana. Jadi saya rasa kalau lobby dan diplomasi ini kan hanya finishing touch. Apakah akan ada yang berubah dengan terpilihnya Obama? Silahkan. Kita menaruh harap pada Amerika yang baru ya, dengan terpilihnya Obama. Kita realistis bahwa apa yang disampaikan oleh Obama, masalah Timur Tengah akan menjadi salah satu prioritas utamanya. Kalau kita ikuti selama ini, pemerintahan di Amerika Serikat itu cenderung memberikan atensinya pada masalah-masalah di Timur Tengah menjelang mendekatnya masa akhir kepemimpinan mereka. Katakanlah pemerintahan terakhir di bawah Bush secara efektif mulai masuk di isu Timur Tengah pada tahun 2007. Ya, artinya dari pihak Amerika sendiri sebenarnya mereka merasa tidak adanya image yang image dari Amerika yang sepertinya membela kepentingan Israel seperti itu. Bagaimana mereka akan mengedres masalah tersebut? Apakah mereka menyadari hal tersebut? Ini agak kompleks memang. Saya tidak mau terlalu mengomentari masalah dalam negeri satu negara, Amerika Serikat. Tapi kita melihat melalui tekanan diplomasi yang dilakukan, apakah itu melalui Majelis Umum PBB, kemudian melalui Dewan Keamanan PBB, dan juga mengenai forum-forum multilateral lainnya, katakanlah Gerakan Non-Blok dan Organisasi Konferensi Islam, maka akan tercipta satu sikap tekanan moral yang mau tidak mau lama-lama Amerika juga mesti berpikir matang-matang sejauh mana kebijakannya yang menutup mata atas sepak terjang Israel ini bisa terus dipertahankan. Karena mereka telah mengabaikan konvensi Jenewa misalnya dengan bombardir yang dilakukan Israel terhadap warga sipil. Mereka sudah tidak membedakan lagi antara kombatan dan non-kombatan. Nah ini bagaimana kalau misalnya melihat sikap Amerika yang masih saja abstain gitu dalam resolusi PBB yang baru saja. Oleh karena itu maka apa yang dilakukan di Jenewa menjadi penting. Jadi Dewan HAM kemudian dapat secara tegas menempatkan Israel sebagai pesakitan, bahwa perbuatan dia itu sudah melanggar peradaban, sudah melanggar etika berperang yang sepatutnya dipatuhi oleh para kombatan. Tapi itu tergantung lagi dari peranan Amerika nantinya seperti apa. Apakah akan membiarkan Israel untuk mekanismenya lain di Dewan HAM tentunya berdasarkan suara terbanyak ya, tidak ada aspek voting di sana. Baiklah. Sebenarnya senang gitu kalau Israel melalui lobby diplomatik, kemudian dia mau mundur, mau menghentikan dengan baik, dengan manis gitu. Cuma persoalannya apakah memang Israel itu bisa diharap bersikap seperti itu? Itu pertanyaan, dan ternyata jawabannya tidak. Gitu. Tidak. Kalau akan tidak, kita lanjutkan perbincangan ini setelah pariwara berikut. Kita terus berharap. Gitu. Baiklah. Pemirsa tetaplah bersama kami, sesaat lagi Forum Today's Dialogue akan segera kembali.